Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vivi Syarifah, NPM 1811010216 akan menjawab pertanyaan UTS. Pertanyaan yang pertama A adalah hak dan kewajiban pendidik dan peserta didik. Hak pendidik menurut Undang-Undang Pasal 40 Ayat 1 yaitu mendapatkan penghasilan dan penjaminan sosial yang memadai. Yang kedua, perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas-tugasnya dan hak-hak atas hasil intelektualnya. Yang ketiga, penghargaan sesuai dengan hasil kinerjanya atau prestasi kerjanya. Yang selanjutnya, kewajiban pendidik menurut Undang-Undang Pasal 40 Ayat 2 mengatakan bahwasannya seorang pendidik haruslah menciptakan suasana proses belajar mengajar yang bermakna, mempunyai komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan dan memberikan teladan yang baik bagi siswanya. Yang selanjutnya ada hak dari siswa. Menurut Undang-Undang Pasal 12 Ayat 1 mengatakan bahwasanya yang pertama mendapatkan pembelajaran sesuai agama yang dianutnya atau mendapatkan pengajaran keagamaan sesuai dengan agama yang dianutnya. Yang kedua, mendapatkan beasiswa bagi yang kurang mampu maupun yang berprestasi. Yang ketiga, mendapatkan pelayanan pendidikan yang sesuai ataupun yang memadai sesuai dengan minat bakat dan kemampuan dari siswanya. Kewajiban siswa menurut Undang-Undang Pasal 12 Ayat 2 mengatakan bahwasanya siswa haruslah menerapkan norma-norma yang telah berlaku di sekolahan atau dalam proses pembelajaran agar mendapatkan hasil yang sesuai atau hasil yang memuaskan dalam proses pembelajarannya guna untuk meningkatkan mutu pendidikan. Baik, yang B adalah hambatan dan solusinya. Nah, jadi hambatan yang terjadi atau yang sering terjadi dalam proses belajar mengajar yang pertama adalah lingkungan. Nah, bila lingkungan ini tidak nyaman, maka proses pembelajarannya pun akan terganggu. Jadi, solusinya adalah menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan kondusif bagi siswa. Yang kedua, kejenuhan atau jenuhnya siswa dalam proses belajar mengajar. Solusinya menggunakan metode ataupun strategi yang baru untuk menciptakan suasana baru bagi peserta didik agar tidak jenuh atau bosan ketika dalam proses belajar mengajar. Yang ketiga, adanya motivasi. Nah, seorang pendidik ini harus memberikan motivasi kepada siswanya agar lebih semangat dalam melaksanakan proses pembelajarannya. Untuk nomor 2, yang A adalah soalnya bagaimana cara meningkatkan profesionalisme guru dalam pendidikan. Nah, ini dengan cara apa? Yang pertama, melakukan supervisi yang dilakukan oleh ketua sekolah ataupun supervisor. Yang kedua, meningkatkan kedisiplinan terhadap pendidik. Ketika pendidik ini sudah disiplin, maka dapat dipastikan bahwasanya pendidik ini memiliki kesadaran diri akan pentingnya keprofesionalan guru ini tidak hanya dalam mengajar, namun juga dalam bersikap dan bertindak. Yang ketiga, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai. Dengan adanya sarana dan prasarana yang memadai, itu akan mempermudah seorang guru ini untuk meningkatkan keprofesionalannya. Yang keempat, adanya dengan cara melakukan penataran dan mengadakan seminar pendidikan. Yang kelima, menambahkan pengetahuan dan pelatihan mengenai penggunaan atau pemanfaatan teknologi. Nah, di zaman sekarang ini sudah menjadi hal yang umum bahwasanya teknologi ini dapat menguasai segalanya atau bisa dikatakan globalisasi ini sudah sangat pesat. Nah, jadi menjadi seorang guru haruslah mengetahui bagaimana cara pemanfaatan teknologi yang baik. Misalnya dengan membuat video pembelajaran yang unik dan animasi-animasi yang dapat meningkatkan minat belajar untuk siswanya. Yang B, soalnya upaya calon pendidik dalam meningkatkan mutu pendidikan. Nah, sama contohnya.
upaya yang dapat dilakukan, kita dapat memperdalam kurikulum K13 di mana peserta didik menjadi sentralnya atau student center. Nah, jadi dengan melakukan student center ini dan pemilihan metode pembelajaran yang bervariasi dan tepat, maka untuk meningkatkan mutu pendidikan ini akan terjamin begitu. Nah, dengan adanya inovasi ataupun variasi yang baru dalam proses pembelajaran ini gunanya untuk apa? Jadi untuk membuat siswa ini agar tidak jenuh dan dapat menerima pembelajaran dengan baik. Nah, jadi selanjutnya ada pengembangan proses belajar mengajar melalui strategi pembelajaran, pengelolaan kelas, proses evaluasinya, dan juga proses pembelajaran, proses dalam belajar mengajarnya. Nah, yang ketiga, nomor 3 yang A, hakikat globalisasi. Hakikat globalisasi ini adalah meluasnya pengaruh kebudayaan dan ilmu pengetahuan ke seluruh penjuru dunia. Jadi globalisasi ini pada hakikatnya muncul karena adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan juga kemajuan teknologi. Untuk yang B, dampak globalisasi dalam tradisi pesantren dan contohnya. Yang pertama, dampaknya itu yang dahulunya pesantren ini kiai ini sebagai sentralnya, ketika sudah bertransformasi dengan adanya globalisasi, kiai ini bukanlah salah satu atau satu-satunya sentral belajar ataupun sumber belajarnya, tetapi dengan beraneka sumber belajar yang ada sekarang, ini membawakan arah yang baru bagi para santri untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dari banyak sumber. Jadi dengan adanya globalisasi ini bisa dikatakan terjadinya peralihan dari yang dahulu ini pesantren salafiyah menjadi pesantren halafiyah ataupun pesantren modern. Yang tadinya hanya membahas ilmu agama saja, dengan adanya globalisasi ini di pesantren ini sudah terdapat ilmu pengetahuan umum. Nah, untuk contohnya sendiri ini dalam pesantren itu adanya kegiatan ekstrakurikuler. Contohnya dahulunya ini santri berfokus kepada pembelajaran kitabnya. Nah, sekarang ini santri juga memiliki keahlian sebagai ataupun kelebihan ataupun minat bakat yang baru selain kitab, yaitu adanya volleyball ataupun dengan adanya kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan minat santri ini. Jadi santri ini diajarkan bakat yang lain. Tadinya santri ini tidak memiliki ijazah, ya kan, sekarang di pesantren sudah memiliki ijazah ataupun tanda kelulusan bagi para santrinya yang dapat digunakan untuk melamar pekerjaan. Dan juga dengan adanya ekstrakurikuler, contohnya menjahit, tailor itu perbengkelan. Nah, itu dapat menambahkan bakat-bakat yang lain untuk bekal santri dalam menghadapi kehidupan setelah di pesantren atau setelah lulus di pesantren. Nah, nomor 4 yang A, dasar dan tujuan pendidikan Islam transformatif. Yang pertama, dasar pendidikan Islam transformatif itu ada 2, yaitu teologi inklusif yang mengatakan bahwasanya manusia berada di posisi setara. Jadi tidak ada perbedaan antara ras, suku ataupun budaya. Jadi semua dianggap sama. Yang kedua ada teologi kritis. Jadi di sini manusia diposisikan sebagai makhluk yang dapat berpikir secara kritis dalam menentukan segala sesuatunya atau dalam menentukan segala perubahan yang ada. Selanjutnya ada tujuan
pendidikan Islam transformatif. Nah, tujuan pendidikan Islam transformatif ini yang pertama, siswa mampu memiliki kecerdasan untuk menjalani kehidupannya dengan bertanggung jawab secara pribadi, secara sosial maupun secara profesional. Nah, jadi siswa ini diharapkan dapat menyelesaikan segala problematika yang dia hadapi. Yang kedua, terciptanya proses belajar yang didasarkan kepada prinsip dialogis, kreatif, dan juga kritis. Diharapkan siswa dalam proses pembelajarannya dapat berpikir secara kritis dan kreatif dalam menyelesaikan segala masalahnya dan juga dalam menangkap sesuatu yang diajarkan oleh seorang pendidiknya. Jadi kegunaan atau tujuan pendidikan Islam transformatif ini pada intinya memberikan bekal baru untuk siswa, memberikan problematika yang dapat siswa selesaikan. Jadi guru ini tidak lagi sebagai sentralnya, atau bisa dikatakan segala sesuatunya ini tergantung kepada seorang pendidiknya. Siswa ini tidak diberikan kesempatan untuk memberikan pendapatnya ataupun memberikan pendapatnya itu tadi dalam menyelesaikan segala permasalahan. Jadi siswa ini diberikan permasalahan ataupun problematika di lingkungan sekitarnya dan diberikan keleluasaan untuk menyelesaikannya atau memberikan pendapatnya. Nah, selanjutnya yang 4, yang B ini soalnya paradigma pendidikan Islam transformatif. Nah, untuk paradigmanya ini menggunakan paradigma humanistik atau paradigma yang dapat dikatakan memanusiakan manusia. Jadi memiliki sikap rasa saling tolong-menolong, saling membantu, kerjasama, dan juga saling berkontribusi dan dapat memanusiakan manusia. Tidak adanya persaingan yang bisa menjatuhkan, tetapi saling ataupun bisa dikatakan dapat menghargai pendapat orang lain. Nah, yang kedua dengan paradigma idealistik transformatif. Nah, di sini manusia ini dianggap sebagai semulia-mulianya makhluk. Jadi manusia ini dianggap sebagai makhluk yang paling mulia karena karena memiliki akal dan pikiran untuk menyelesaikan segala permasalahan ataupun polemik yang ada. Diharapkannya seperti itu. Nah, jadi paradigmanya ini untuk menciptakan manusia sebagai manusia yang seutuhnya atau manusia yang dapat berpikir kritis, yang dapat berpikir maju ataupun berpikir untuk masa mendatangnya seperti apa. Dan dengan demikian adanya transformasi pendidikan Islam yang baik jika meninjau ulang paradigma. Nah, ini bisa dikatakan transformasi pendidikan Islam ini bekerja dengan baik apabila meninjau ulang paradigmanya, kurikulum pengajarannya, ataupun metode yang digunakan. Nah, tadi untuk soal yang tradisi di pondok pesantren itu kan kurikulumnya juga pasti sudah ada campurannya, ya kan, seperti transformasinya ataupun inovasi barunya untuk memberikan pendidikan yang lebih baik lagi, yang sudah baik menjadi lebih baik lagi. Nah, jadi seperti itu. Mungkin cukup sekian dari saya. Saya minta maaf kepada Ibu Eka apabila masih banyak sekali kekurangan dalam jawaban saya. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.